Oke, teman-teman, kita kembali lagi di daerah Bekasi, Bekasi perbatasan antara kota dan kabupaten Bekasi ya, Pak? Kota dan Bogor. Dan Bogor. Oke, nah sekarang kita mau update progres dari pesawat Solar Glider yang kita bikin yang sudah, mungkin teman-teman sudah pada lihat video sebelumnya ya. Iya. Silakan diceritakan. Betul. Oke. Tahapan kita kali ini adalah seperti kemarin kita sudah desain bahwa di sayap akan ditempatkan solar panelnya, kemudian juga di badan. Ini kita lihat model sayapnya kita buat seperti ini, ada coakan, ada parit, di mana pada parit ini nanti akan kita tempatkan solar panel. Desain awal yang di video sebelumnya, kita merencanakan panelnya di atas ini ada 8, di bawah ada 5 atau 6. Ternyata kalau kita buat seperti itu, aileronnya jadi kecil. Jadi akhirnya ukuran kita kurangin. Wingspan-nya tidak jadi 240 tapi 220. Karena desain awal kemarin kita 240. Jadi kita itu 220 sama lebar di luar ini. Oh, di luar ini. Iya, Oke. di luar Berarti ini. sayapnya aja 220 kemarin, ya. Kemarin ukuran sayap aja. Sayap aja. 240. Ya. Jadi masing-masing 120. 120. Sekarang kita kurangin 10 cm. Jadi masing-masing sayap 110. Jadi solar panel yang terpasang di sini cuma 4 di bawah. Di bawah 4. Di bawah 4, yang di atas di depan 8. ada 8. Tetap 8. Berarti 8 tambah 4 12 per sayap. Di sayap ada 12. Jadi total 24 panel di sayap. Di sayap ya. Ya. Ini dibikin coakan sedalam 5 mili supaya nanti pada saat pemasangan solar panelnya itu nggak muncul di permukaan. Jadi datar ya, nanti datar, nggak melengkung ya. Betul nggak melengkung. Ya. Terus nanti untuk supaya bentuk airfoilnya tidak rusak, kita akan kasih rib kecil. Oke, jadi nanti Rib ada kecil, ribnya ya. ada rib kecil di sini di sela-sela tiap panel. Jadi Kemudian bentuknya tetap airfoil. Betul. Jadi semacam rib kecil, ada struktur kecil, rangka-rangka kecil di sini. Kemudian nanti setelah itu atasnya kita laminasi dengan plastik stiker. Oke, jadi dengan stiker. Bentuk secara keseluruhan bentuk airfoilnya itu tetap halus. Nah, ngomong-ngomong soal airfoil nih, mungkin teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini airfoil boleh. Tipe berapa, Pak? Oke, mungkin kita lihat di sini ya. Karena ini udah dicoak, jadi bentuk airfoilnya sudah nggak kelihatan ya. Nah, kita ngelihat di sini ya. Ini adalah template-nya aslinya ini sebelum kita coak untuk penempatan panel. Ini airfoil yang kita pakai Nacha 4412. 4412 ya. 4412 ya. 4412 itu high lift, low drag dan high load. Oke. High lift, low drag, sama load-nya tinggi ya. Load-nya tinggi. Berarti jadi bisa dia dibebani. efektif untuk memang glider ya. Semi glider cocok, semi glider untuk yang terbang nggak terlalu kenceng tapi muatannya berat. Muatannya berat, nggak terlalu kenceng ya. Iya, nggak terlalu kenceng karena memang target kita ini kan bukan buat balapan juga. Bukan buat balapan juga. Jadi buat itu. Yang penting sepelan mungkin malah. Yang penting adalah kita kejar efisiensinya. Jadi betul, kita bukan ngejar performa atau mau akrobatik nggak, tapi kita lebih ke efisiensi. Betul ya. Jadi ini jadi menggunakan Nacha 4412 full, kita gunakan sesuai dengan spek tanpa merubah prosentase baik dari core-nya maupun dari thickness-nya. Bener-bener 4412 ya. 4412 tanpa modifikasi. Ada yang betul. Gitu ya. 4412 murni tanpa modifikasi. Ya. Karena kita udah pakai ini di beberapa pesawat yang dulu pernah kita lakukan. Jadi untuk beban berat sampai 6 kg pun pesawatnya masih mampu. Masih bagus terbangnya. Glide-nya masih dapat. Terus load-nya juga tinggi. Load-nya bisa tinggi ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti 12 panel yang terpasang di sini akan kita rangkai serial. Jadi serial 12 panel per sayap. Ya, nanti kita akan keluar di satu konektor sini, hanya satu kabel karena di serial. Tidak kita. Jadi 24 panel serial sayap kiri kanan. 12 24. Kemudian yang di fuse, untuk di fuselage ini kita juga siapkan tambahan. Di sini ada 8 panel. Ada 8 panel ya. 8 panel. Nah, kenapa jadi bentuknya panjang? Karena kita mengakomodir 8 panel. 8 panel ukuran
masing-masing itu panel kan kemarin kita itu 12,5. 12,5. Jadi kalau 8 panel kan kurang lebih 1 meter. Coba kita cek. Panjangnya sama nggak? Panjangnya kurang Sama lebih ya? sama. Jadi Kurang 8 lebih panel sama. ya. Iya, kurang Mungkin lebih yang di sama. sini agak lebihan dikit Betul. karena ada ripnya. Betul. Jadi kurang lebih sama. Kita siapkan coakannya di sini. Jadi tambahannya ada di sini. Jadi total 24 ditambah 8 32 panel. 32 panel ya. 32 Dari rencana panel. sebelumnya 36. 36. Jadinya 32. Ya lumayan kita ada spare ya. Ada Misalkan spare. nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan, ada kerusakan, kita Iya, bisa iya masih ada spare. dari sisa panel yang kita punya mudah-mudahan terpasang utuh semua, tapi kita masih punya spare gitu. Dulu yang pernah kita buat di Solar Glider itu kan 36 panel 36. untuk Lipo 4S. Untuk Lipo 4S, 4S, ya betul. nah. Nah, ini karena Target ini kita seri ya. ya Seri karena seri. lebih kecil berarti Kita voltasenya juga akan bisa lebih kecil turun. sedikit. Jadi rencana kita nanti kita mudah-mudahan cukup dengan 3S. Ya. 3S 32 panel lebih dari cukup. Ya, Karena harusnya satu cukup. panel kan 3 WP. Kurang lebih ya Kurang sekitar lebih 3 WP. 3 WP. Dulu yang di Solar Glider itu kita dapat 108 WP. 108 WP, Iya, betul. 36 kali 3. Oke, kalau sekarang kan 32 kali 3, 32 kali sekitar 3, 96 ya. 96 WP, 96 Jadi, WP untuk 6S. Dari rencana sebelumnya sekitar 100-an WP, Ya, kita diturunin. dari hitungan ya, di atas dari kertas, kertas ini 96 WP. 96 WP kita turunin, jadi mudah-mudahan cukup untuk 3S. Mengenai kapasitas baterai nanti kita akan hitung lagi. Kita nanti cek lagi. Tapi termasuk beratnya dia masih mau betul, berapa betul. ya? Karena ini masih mentah, jadi kita belum bisa menghitung total bobot Betul. keseluruhan. Karena dari situ belum ada nanti- covernya ya. Betul, belum kita cover, belum komponen terpasang, elektroniknya gitu. Oke. Sekarang kita ke buntut. Kita buntut. Oke. Ini saya balik. Ya, betul. Nah, Buntutnya bentuknya gimana? bentuknya seperti ini. Buntutnya kita jadi begini, karena ada motor di belakang, maka di bagian buntut ini kita kecilin, kita mengurangi beban di ekor. Oh iya. Ya, karena kalau ini dibikin rata dari depan ke belakang, Nanti tail heavy. Betul. Karena kemungkinan beratnya baterai Nanti nggak bisa mengimbangi beratnya motor karena jaraknya lebih jauh. Jadi seperti biasa kalau kita ngitung ada nose moment, ada tail moment. Di mana nose moment adalah berat di depan dikalikan dengan jaraknya dari CG ke ujung. Kemudian tail moment adalah dari CG panjangnya diukur kemudian ditambah dengan bobot yang ada di belakang. Ada motor, ada servo elevator, aileron sama rudder. Servo elevator dan rudder. Aileron di sayap ya. Gitu. Kalau teman-teman bingung tail moment atau nose moment apa, mungkin bisa cek lagi tuas dan pengungkit. Boleh. Ya. Karena itu teori tuas dan pengungkit. Itu semua fisika ada di sini, teman-teman. Jadi kita kalau bikin nggak jauh-jauh dari fisika dasar. Fisika dasar, fisika 1 udah pasti ada. Jadi hukum Newton 1, kekekalan energi, aksi reaksi itu udah pasti kita pakai. Terus kemudian untuk matematiknya kita pakai sederhana sampai perhitungan bilangan pangkat 2 aja. Karena cuma sampai luas, nggak sampai volume. Gitu. Itu selalu kita akan ketemu seperti itu. Nggak aneh-aneh. Kemudian elevator sama rudder. Mungkin kita buat seperti ini aja. Ya. Oh ya, sorry. Tadi di sayap, penempatan sayap kita mid wing. Kenapa milih mid wing? Karena nanti panel yang di atas ini bisa dibuka tutup. Kita akan buka tutup. Jadi otomatis posisi sayap harus ada di bawah hatch-nya ini. Iya, biar secara struktur juga kuat ya. Secara struktur kuat karena ada tembusan karbon ke dalam. Terus kemudian kemudian kita buka tutup itu untuk kemudahan akses ke dalam. Dan ini full dari panel depan sampai belakang. Ya, jadi nggak ada sambungan. Ini satu piece ya. Nggak ada sambungan. Nanti akan jadi satu nggak ada sambungan. Ngindarin kerentanan karena si ininya kan solar panelnya kan sensitif. Daripada nanti retak, mending jadi satu full dari bagian belakang. Ini nanti kita bisa buka. Ya, jadi nanti kita bisa pakai engsel, kita bisa buka tutup. Panelnya aman, akses ke dalam mudah. Kita mau masang ngolong-ngolong, betul. Ini full bisa diakses. Ini full, jadi dari depan belakang akan kosong, bolong selebar ini. Sepanjang ini sepanjang solar panelnya. Sepanjang solar panel. Sepanjang solar panel ini dari bisa depan dilepas, ke belakang. Kemudian lebarnya juga selebar fuselage-nya. Jadi
akses kita mau pasang motor, mau pasang Mau naruh baterai di kawat, depan, baterai, kamera nanti mau di mana, betul, kita bisa menyesuaikan buat CG-nya juga ya. elektroniknya buat solar Elektroniknya, panelnya betul. juga gampang nempatinnya gitu kan. Mau pasang flight control juga dalamnya gampang. Kita ngerapin kabel-kabelnya juga gampang karena tempatnya ini luas banget, luas banget. Jadi begini. Oke. Pemilihannya. Terus Kita kemudian kembali ke buntut. Ke buntut. Oke. Untuk horizontal stabilizer tuh posisinya di sini. Posisinya di sini. Sama posisi horizontal stabilizer sini. Mana ya? itu bukan. Sorry salah. Ini nih. Oh iya. Kepanjangnya beda. Nih ya. Ini horizontal stabilizer posisinya di sini. Jadi dia kita posisikan di atas sayap, tidak segaris sayap. Iya, nggak segaris sama sayap. Ya. Kalau dia dari samping mungkin kelihatan. Lihat dari samping lebih jelas. Nah, jadi dia posisinya sedikit di atas sayap. Kenapa milih posisi seperti ini? Karena kalau misalnya ini ya sebenarnya hanya menjaga supaya elevator tetap efektif di segala sudut serang sayap. Oh iya, di segala. Ya. Jadi kalau misalnya kita letakkan sejajar dengan sayap, kalau misalnya sudut serang gede, aliran udara dari sayap kan akan larinya ke atas. Oh iya, ada nggak akan kena ya. Betul. Nggak akan kena di elevator. Jadi kita akan kesulitan mengendalikan pada saat di pesawatnya sudut serangnya gede. Iya. Nah kalau dia sudut serang gede itu maksudnya dia terbangnya terbangnya seperti ini, mendangat. Pesawatnya mendangat, otomatis kan aliran udara dari sini kan akan keluar dari badan ke atas kan. Kalau sayapnya sejajar sini, sayapnya ini nggak akan kena aliran udara. Akhirnya elevatornya kurang efektif. Kita susah untuk meluruskan lagi. Betul. Makanya kita taruh di atas, agak tinggi. Nggak sejajar ya. Ini ada kelihatan nih masih ada garis sini. Ini garis patokan. Ini garis sayap. Betul. Yang ini garisnya horizontal stabilizer-nya. Jadi kita selalu bikin garis ini untuk patokan. Jadi dengan posisi seperti ini, pada saat dia angle of attack-nya gede, ini elevator masih kena aliran udara, jadi masih efektif. Karena yang kritis adalah ini. Betul. Kalau dia no-kick, kita lebih mudah mengendalikannya. Tapi kalau udah up, itu agak susah. Agak tricky, betul. Betul, gitu. Kita bisa stall malah. Kalau no-kick nggak stall. Nah ini posisi ini. Jadi dia ada di depan, maju, ya. Sementara posisi motor ada di belakang. Jadi baling-baling tuh nggak akan kena sama bidang kontrol. Agak jauh. Kontrol surface-nya nggak aman lah dari baling-baling. Aman, ini masih aman. Ya. Terus kemudian untuk yang vertical stabilizer, vertical stabilizer kita pasang di sini seperti yang disampaikan di video pertama. Kita menggunakan ekor konvensional atau inverted T aja, karena supaya mudah bikinnya, mudah kontrolnya lebih mudah. Sebenarnya bisa aja pakai VTEL, cuman kontrolnya agak lebih tricky, jadi kita hindarin. Jadi sempat ada ya, seringkali muncul di forum-forum jadi pertanyaan gitu. Apa sih kelebihan dari VTEL? Sebenarnya dari sisi bentuknya aja sih. Betul. Sama drag-nya lebih kurang. Drag-nya lebih kecil. Kalau VTEL tuh drag lebih kecil, cuman terus kemudian karena dia cuma 2, lebih ringan di ekor. Cuman banyak kasus up-nya susah. Betul. Ya, elevatornya pada posisi up itu pitch-nya agak kurang itu. Jadi harus besar bidangnya. Kontrol surface-nya harus lebar ya. Betul, harus lebar. Jadi harus dihitung betul-betul. Jadi kita cari yang mudah aja, kita nggak cari yang susah. Kita pakai konvensional. Jadi rudder efektif, elevator efektif, aileron efektif, itu aja. Tujuannya itu aja. Di sisi lain, flight controller juga jadi nggak banyak mixing, lebih sederhana. Betul, lebih sederhana. Kerjanya juga nggak capek. Nggak terlalu banyak koreksi. Dan kita mikirnya ya yang penting adalah efisien gitu. Jadi pendekatannya seefisien mungkin. Betul. Jadi nggak terlalu banyak koreksi. Kerja servonya juga nggak berat. Karena kalau udah lurus aja dia stabil kayak gitu. Nah ini dari airframe seperti itu. Mungkin kita lanjut ke apa sih yang diisi di sini gitu. Oh iya. Ya, jadi mungkin yang utama adalah sebenarnya kan ada panel, ada solar panel. Nah, selain solar panel, apa sih sambungannya? Pakai apa aja? Nah, silakan dijelasin. Nanti teman-teman kita lihat di video berikutnya ya, terkait apa saja yang akan masuk ke dalam pesawat ini. Oke, ya, kita ketemu di video berikutnya. Sip.
Dadah.